Shalom, selamat sore teman-teman GWC yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada ibadah sore hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mempersilahkan kita untuk mengambil saat teduh, menyerahkan diri dan kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah pada sore hari ini, Engkau mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami diberkati melalui ibadah pada sore hari ini. Bertahtalah atas puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom teman-teman GWC, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau juga datang di
tempat kami masing-masing, supaya kami Tuhan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama sungguh boleh memberkati hati kami masing-masing, dan kami boleh menjadi pelakunya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom untuk teman-teman GWC semuanya. Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi, pada kesempatan ini tema kita adalah muda dan berhikmat. Sekali lagi, tema kita adalah muda dan berhikmat. Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman semua menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebelum kita melanjutkan membahas teks ini, saya mau menanyakan sesuatu untuk teman-teman semua. Pernahkah kalian menyesali sebuah keputusan yang pernah kalian ambil sebelumnya? Pernahkah ada penyesalan di dalam hati kalian? Atau pernahkah kalian disalahkan oleh teman-teman, oleh papa mama, atau oleh siapapun ketika mengambil sebuah keputusan yang salah? Wah, keputusanmu itu merugikan saya dan sebagainya. Pernahkah kalian ada di posisi yang seperti begini? Atau saat ini teman-teman semua sedang dalam dilema untuk mengambil sebuah keputusan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini teman-teman dalam dilema untuk mengambil keputusan untuk masa depan, atau bahkan menjadi pengalaman ketika sudah mengambil keputusan sebelumnya. Apakah itu mengambil keputusan mau pilih sekolah atau kuliah di mana? Mau mengambil jurusan apa? Mau kuliahnya di kota ini atau mau kuliahnya di kota itu kan membutuhkan keputusan. Apalagi biasanya yang membutuhkan keputusan. Apakah setelah lulus SMA saya mau melanjutkan kuliah, atau stop sampai di sini, saya mau bekerja supaya saya mendapatkan uang? Itu membutuhkan keputusan juga. Atau juga yang saat ini sudah lulus kuliah, kedepannya ingin memilih pasangan hidup, mau yang ini atau mau yang itu, mau yang cantik atau mau yang baik, mau dua-duanya sih loh, mau yang baik plus cantik kemudian kaya juga, gitu ya, biasanya kan keputusannya yang begitu. Nah, ketika dihadapkan dengan semua keputusan-keputusan itu, pastinya membuat kita bingung. Keputusan apa yang paling baik? Keputusan apa yang paling tepat? Yang membuat masa depan saya adalah masa depan yang baik juga. Teman-teman, kita belajar dari satu pribadi yang sudah tadi kita bacakan sama-sama. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-52. Ini tentang kisah Yesus, Tuhan kita yang kita sembah. Pada umumnya manusia semua, saya dan juga teman-teman semua pasti mengalami yang namanya pertumbuhan secara fisik. Nggak mungkin dan dulu, saat ini sampai selamanya masih tetap bayi. Nggak ada yang begitu ya. Jadi pasti mengalami pertumbuhan bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai tua.
Pastinya seperti itu. Nah, dikatakan di sini Yesus juga mengalami hal yang sama. Dikatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar. Pastinya teman-teman GWC di sini pasti juga sedang menghadapi masa yang ini. Teman-teman semakin bertumbuh secara fisik. Yang dulu Mas dibilang, kamu masih anak-anak ya. Wah, saat ini kok kamu sudah tinggi, makin ganteng, makin cantik. Seperti itu biasanya ya. Bukan, kok kamu tetap kecil ya? Nggak tumbuh-tumbuh. Nggak ada yang begitu ya. Nah, di sini Yesus mengalami pertumbuhan itu teman-teman semua. Dan yang lebih uniknya lagi, biasanya kan bukan hanya fisik yang bertumbuh, tapi apa? Psikis kita tidak kekanak-kanakan melulu. Kalau semakin dewasa, semakin tua, semakin pikiran dan juga hatinya semakin dewasa, bukan hanya fisiknya, itu namanya psikis. Kemudian yang paling pentingnya di ayatnya yang ke-52 ini dikatakan bahwa Yesus semakin bertambah hikmatnya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal untuk bisa memutuskan sesuatu, kita butuh yang namanya hikmat. Kita butuh namanya sesuatu yang bisa menolong kita mengambil keputusan yang tepat itu. Dan itu adalah hikmat. Makanya di sini sangat penting Tuhan Yesus semakin bertambah besar. Dan juga hikmatnya pun semakin bertambah. Ini membuktikan bahwa hikmat tidak boleh teman-teman GWC itu anggap remeh. Tidak bisa. Itu menolong kita mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, yang membuat kita tidak disalahkan oleh siapapun, yang membuat tidak ada penyesalan untuk masa depan kita, yang membuat kita lepas dari dilema apapun. Nah, hikmat yang paling menolong kita asalnya cuma satu, yaitu asalnya dari hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan menolong kita untuk membimbing kita kepada jalan-jalan yang baik, bukan kepada jalan-jalan yang salah, sehingga masa muda kita menjadi masa muda yang sungguh menjadi berkat. Masa muda yang sungguh berkualitas, bukan masa muda yang asal-asalan, bukan masa muda yang dijalani aja. Tidak bisa begitu teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki hikmat itu? Kita teladani Yesus, kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-51, kita melihat Yesus di mana di masa-masa mudanya. Salah satunya dikatakan di situ bahwa Yesus senang berkumpul di bait suci, berkumpul dengan imam-imam. Kalau dikatakan di sini dengan hamba-hamba Tuhan untuk membahas firman Tuhan, bukan ngumpulnya di kafe, bukan ngumpulnya di tempat-tempat yang memang sebetulnya tidak menumbuhkan iman kita di dalam Yesus. Tetapi dikatakan Yesus senang ada di bait suci. Untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan, Dan ingat teman-teman semua, Yesus itu adalah menghidupi firman Tuhan. Dia menyukai kebenaran dan juga menghidupi dan melakukannya. Itulah sehingga Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil, karena dia adalah Tuhan dan dia hidup di dalam kebenaran itu, keputusan-keputusannya adalah keputusan yang paling baik. Baik untuk kita semua, baik maupun juga untuk yang ada di sekitar kita yang percaya kepada dia. Jadi, jikalau juga mau memiliki hikmat yang baik, yang menuntun kita kepada jalan yang baik, maka sukailah kebenaran.
Sukailah firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Yesus sebagai Allah saja suka datang di bait suci yang sudah menguasai firman Tuhan. Tapi dia masih mau berkumpul dengan para imam-imam yang senang membahas firman Tuhan. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya. Semestinya kita semakin semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk menghidupi, menyukai kebenaran. Itulah tipe anak-anak Tuhan. Mengapa pentingnya kita membangun hubungan dengan firman Tuhan? Mengapa pentingnya kita membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan? Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu asalnya dari Tuhan, teman-teman semua. Untuk itu bagaimana kita mendapatkan hikmat? Masa muda kita adalah masa muda yang penuh hikmat kalau kita tidak dekat, tidak punya hubungan yang intim dengan Sang Pemilik hikmat. Bagaimana kita katakan, wah aku bijaksana, aku memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik, kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan yang empunya hikmat dan keputusan-keputusan yang baik itu. Dikatakan sekali lagi di Amsal pasal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, apalagi di masa-masa muda kita, di masa-masa yang sungguh penuh dengan banyak hal yang mesti kita putuskan, masa muda kita menentukan ke depannya tentang masa tua kita, maka akan memunculkan 4 hal ketika kita bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan. 1, intelektual kita akan mengalami pertumbuhan. Seperti dicatat di ayat yang ke-6 bagian B itu. Pengetahuan dan kepandaian itu asalnya daripada Tuhan. Pengetahuan, kepandaian itu ketika kita dekat kepada Tuhan akan menjadi milik kita juga. Sehingga kita bisa membedakan mana yang pantas saya lakukan, mana yang tidak pantas saya lakukan. Ketika banyak cobaan, ketika banyak tantangan yang saya hadapi, jalan apa yang mesti saya tempuh, itu namanya pengetahuan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika kita memiliki hikmat, pengetahuan itu akan menjadi milik kita. Poin yang kedua, emosi kita akan menjadi stabil, tidak mudah emosi. Ketika kita memiliki hikmat dan dekat dengan Tuhan, emosi kita ini stabil, teman-teman. Tidak mudah ngambek, ya. Tidak mudah emosi, dikit-dikit tensinya naik. Masa muda biasanya tensinya cepat naik, ya. Wah, aku kan masih muda dan saya juga masih dalam muda. Tidak juga begitu ya, teman-teman, ya. Jadi emosi kita menjadi emosi yang stabil, bukan yang labil. Itulah berkat ketika kita memiliki hikmat Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah secara moral juga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita memiliki etika yang baik. Kita memiliki budi pekerti yang baik, kesopanan. Kalau tidak memiliki hikmat, hidupnya asal-asalan, tidak punya etika, tidak punya kesopanan sama orang yang lebih tua atau sama teman-temannya. Tetapi kalau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, memiliki tata krama yang baik, dia tahu ketika dia berteman dengan ini, sikapnya seperti apa. Ketika dia berteman dengan sebayanya, sikapnya seperti apa. Yang lebih tua mestinya seperti apa. Yang lebih muda mesti seperti apa. Itulah hikmat. Kalau kita memiliki semua itu, maka hidup kita akan menjadi berkat. Yang keempat, yang paling penting juga. Yang ketiga tadi juga penting, ya. Kita kembali ke Lukas tadi. Ke Lukas pasal 2 yang ke-52 bagian B. Dikatakan di situ, dan Yesus itu makin disukai Allah dan manusia. Nah, teman-teman yang saya kasihi, secara sosial ini yang keempat, ya. Kita juga
akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Dikatakan di sini ketika kita memiliki hikmat yang daripada Allah, kita disukai Allah, kita disenangi Allah, kita disayangi Allah. Juga imbasnya kepada sesama kita. Kita disukai oleh sesama kita, disukai oleh orang tua kita, disukai oleh sahabat-sahabat kita. Disenangi di mana kita ada, kita sungguh-sungguh pembawa sukacita, bukan pembawa bencana. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat. Secara sosial hubungan kita dengan sesama kita semakin disukai. Teman-teman, mau disukai atau mau dibenci? Ayo, pasti semuanya mau disukai. Tidak ada yang mau dibenci. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau tidak disukai. Maunya disukai, maunya disayang, maunya dicintai dan sebagainya. Itu manusia. Kalau mau disukai, kalau mau dicintai, kalau mau disenangi, makanya minta hikmat yang daripada Tuhan supaya hubungan kita dengan sesama ini menjadi hubungan yang baik, bukan menjadi hubungan yang tidak baik. Nah, teman-teman sudah siap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sehingga ketika kita memiliki hikmat ini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengambil keputusan yang ini. Tuntun saya Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan berbicara lewat firman Tuhan, lewat hati kita, ini keputusan yang baik. Dan tandanya keputusan yang baik yang kita ambil itu adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada kenyamanan, ada kedamaian di dalam hati kita, tidak ada kegelisahan. Kita menikmati keputusan itu, dan bukan hanya kita, tetapi sahabat kita, orang tua kita, papa mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, semua yang ada di sekitar kita menikmati semua keputusan yang kita ambil. Jadi masa muda kita, masa muda yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yuk teman-teman, diingat bahwa jangan menyanyiakan masa muda. Minta Tuhan supaya kita memiliki masa muda yang penuh dengan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Mampukan kami untuk bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan, dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan terlebih dahulu. Mampukan kami memiliki intimasi yang kuat dengan Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami sehingga menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Shalom.
Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih teman-teman semua karena kita boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Saturday.